Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rusnandi, dengan NIM mahasiswa 2205-11197 kelas TI 22L. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akal dan wahyu sebagai tugas dari AIK 4. Baik, akan kita mulai. Yang pertama adalah penjelasan mengenai akal dan wahyu. Akal adalah kemampuan berpikir, merenung, dan mengambil keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sedangkan wahyu sendiri adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman hidup kepada kita sebagai manusia, di mana wahyu ini berisikan mengenai hukum, tatanan kehidupan, petunjuk atau nilai-nilai moral bagi kita untuk hidup di dunia ataupun sebagai petunjuk ketika kita di akhirat nanti. Akal dalam perspektif Islam seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi di sini di ayat ini dijelaskan bahwa adanya penciptaan langit dan bumi supaya manusia bisa berpikir dengan akalnya. Kenapa bumi ini diciptakan? Kenapa langit ini diciptakan? Maka dengan akallah manusia untuk bisa berpikir, menggali potensi, menggali ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini. Kemudian kalau wahyu dalam perspektif Islam adalah wahyu itu sebagai sumber kebenaran dalam Islam. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai bentuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW akan membimbing manusia, akan membimbing kita dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 6 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Jadi manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tatanan atau melalui petunjuk wahyu dari Allah melalui Nabi Muhammad, yaitu melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian apa sih hubungan akal dan wahyu? Akal dan wahyu ini memiliki hubungan yang saling melengkapi, karena akal digunakan untuk memahami wahyu. Tanpa kita memiliki akal, tidak mungkin kita bisa memahami wahyu, apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita. Dan juga ini memberikan arahan supaya manusia tidak menyimpang, maka dibutuhkan yang namanya akal. Kita sebagai muslim harus menjalankan akal dan wahyu ini, atau memahami akal dan wahyu ini harus seiring atau harus berjalan, sehingga tercipta keseimbangan antara rasional dan spiritual. Jadi dalam memahami sesuatu itu tidak hanya memerlukan dengan akal saja, tapi harus memerlukan juga dengan wahyu. Karena kadang-kadang kita memahami sesuatu dengan akal itu ada batasnya, makanya dibatasi dengan wahyu. Ya. Terus juga ada namanya pentingnya akal dan wahyu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam ilmu pengetahuan, Islam mendorong pengetahuan tetap menjadi pedoman. Jadi salah satu ilmuwan muslim yaitu di dunia kedokteran yang bernama Ibnu Sina, itu mereka menggunakan akal untuk menggali ilmunya, tetapi tetap menggabungkan nilai-nilai wahyu. Mungkin di zaman sekarang banyak para mentor-mentor ataupun para penceramah-penceramah di mana mereka melakukan penelitian-penelitian dipahami dengan akal, tapi tetap dia akan berpegang teguh pada nilai-nilai wahyu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam ilmu pengetahuan, kemudian ini dalam moral dan etika.
Jadi akal tanpa wahyu dapat menghasilkan ideologi yang menyimpang. Mungkin kalau misalkan hanya menggunakan akal, logika tanpa disertai dengan wahyu, kebanyakan itu ideologinya atau pemahamannya akan menyimpang. Seperti orang yang memahami tentang ketuhanan tanpa dibarengi dengan wahyu, malah mereka menjadi ateis. Jadi dalam moral dan etika juga diperlukan yang namanya akal dan wahyu. Ya, ini terus dalam moral juga memastikan bahwa akal yang digunakan adalah untuk tujuan yang benar dan membawa manfaat bagi manusia. Ya. Terus di dalam Islam, akal dan wahyu adalah suatu anugerah bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting peranannya apabila kita menjalani hidup ini, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Jadi Allah memberikan akal kepada manusia sebagai alat untuk berpikir, untuk memahami, untuk merenung tentang alam semesta ini. Kenapa bulan itu bisa bercahaya? Kenapa matahari itu bisa bercahaya? Itu kita gali, kita pahami dengan akal kita, tapi tetap kita juga harus dibarengi dengan wahyu. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi melalui akal manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia ini ada? Kenapa langit ini ada? Kenapa ada? Karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mendalami ilmu pengetahuan dengan akal, terus juga dengan akal kita bisa membangun peradaban. Namun kita sebagai manusia itu akalnya ada keterbatasan, karena semua yang ada di dunia ini pasti ada batasnya. Yang tidak ada batasnya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wahyu di sisi lain adalah merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai perubahan hidup manusia. Wahyu memberikan arahan moral, spiritual dan hukum yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Jadi wahyu ini menjadi penuntun bagi kita sebagai manusia supaya kita tidak tersesat. Itu pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan, dan dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.